mengenai Blok Medan tadi, akhir dari diskusi tadi itu keputusannya bagaimana sih? Kan tadi sempat disinggung juga bahwa audiensi ini dari pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil ini jalan begitu. Nah, di ujungnya itu kesepakatannya seperti itu pokok perkara, biarin aja mereka dulu. Ya, jadi pokok perkara kita serahkan, yang penting kita udah mendorong dia supaya dia bisa mempercepat, kira-kira itu intinya. Bila Badrun, dosen WIJ, sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu, kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PPDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan, kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono, ya. Jadi kita diskusikan adalah kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti, karena kita lihat ada beberapa utama ya, sebagai mantan pimpinan KPK saya bisa menghitung bahwa ini cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu, tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK ya menyatakan kesiapannya ya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK. Oleh sebab itu ini menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan pasal. Ada kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya, menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu ya. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubedillah Badrun ya, dosen IMJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi Jet, Kesa, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa, ya, gitu ya, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telaayan lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan ya. Dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi mengatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya, untuk tidak menindaklanjuti. Nah ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi ya terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh lainnya, ada Pak Saud, ada Pak Eros Jarot, ada Pak Said dan Pak Refli, Pak Petrus, Pak Marwan, Pak Lukas, Pak Bapak, ini bisa menambahkan ya, bisa menambahkan. Dan inilah sekilas tadi yang saya sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau tambahkan, silahkan. Ya, jadi kita excited
kita excited datang kemari selain memang tadi sudah disampaikan tentang tadi itu. Kedua, kita excited dengan presiden baru yang memberi harapan besar terhadap negeri ini. Ya. Dan kamu ingat saja, begitu di KPU saja, begitu dibacakan beliau menang, dia sudah mengatakan saya akan menghapus korupsi. Itu kata-katanya. Sehingga kemudian kita excited juga untuk melihat bagaimana KPK ke depan. Oke, tadi case-case tadi mungkin itu tidak akan bisa selesai pada periode ini mungkin. Oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah bagaimana orang-orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhannya. Saya selalu bilang begitu. Jadi dia tidak diremot oleh siapapun di negeri ini. Jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya. Setelah kita masuk ke detail-detail yang saya pikir detailnya kita nggak usah sebutkan ke kalian. Tapi intinya adalah ada satu mainframe berpikir yang sama tentang bagaimana membuat Indonesia kemudian memiliki indeks persepsi korupsi yang besar. Diperlukan kepemimpinan nasional yang harus kita dukung dan pimpinan KPK yang benar-benar jauh dari perilaku copy paste seperti yang kalian lihat selama ini. Jadi sekali lagi itu gambar besarnya tentu persoalan nasional harus dibereskan dulu. Ada detail-detail juga kita bicara pasal 2, pasal 3. Kalian tahu kan Lembong kemarin dikenakan pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu memang tidak bicara kerugian negara, tapi ada bicara mens rea. Jadi kemudian ada detail-detail yang kita bahas juga tentang bagaimana kita menerapkan pasal yang sama yang diterapkan terhadap Lembong ini diterapkan kepada siapapun di negeri itu. Karena kamu bicara hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang benar. Jadi sekali lagi ini juga kita angkat tadi tentang bagaimana ke depan KPK ini bisa menjadi hukum dalam tapi itu aja. Oke, cukup ya. Jadi begini, kan itu laporan-laporan sudah lama disampaikan, ada dari Pak Marwan, ada dari Pak Petrus, ada dari Pak Badrun. Semua kasus-kasus yang dilaporkan itu adalah kasus-kasus dugaan ya, korupsi dan gratifikasi yang melibatkan keluarga serta Roni Mulyono. Kita pertanyakan, ini sudah ada yang 3 tahun, 2 tahun ya, itu sejauh mana? Tadi sudah dijawab oleh pimpinan KPK bahwa sekarang mereka masih sedang ya melakukan kerja-kerja untuk mempercepat ya penyelesaian kasus-kasus ini. Itu kita sudah bersyukur karena paling tidak kita lihat ada keinginan yang kuat ya, ada will yang kuat dari pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Apalagi tadi dalam diskusi Pak Saud dan tokoh-tokoh lain menyatakan sekarang sudah tidak ada kendala psikologis lagi untuk memeriksa orang-orang yang misalnya tadi sebagai pengusaha kan sudah berhenti sekarang. Jadi dan tidak ada kendala aturan untuk memanggil. Itu tadi kita diskusikan. Dan memang ada yang tadi Pak Saud katakan mungkin ada hambatan karena masa kepemimpinan sekarang tinggal 2 bulan, Desember udah selesai. Pertanyaannya kemudian muncul, apa kasus-kasus itu bisa diselesaikan dalam 2 bulan? Mungkinnya atau mungkin tidak. Kalaupun tidak, seperti tadi Pak Saud katakan, maka calon pimpinan KPK yang akan terpilih nanti itu harus berkomitmen ya melanjutkan kasus-kasus yang ditinggalkan oleh pimpinan KPK sekarang. Dan yang kedua, bahwa ini himbauan nih kepada pemerintah bahwa sebaiknya memilih pimpinan KPK yang kredibel. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun bisa sebenarnya, kalaupun di antara 10 orang ini kita melihat belum bisa diharapkan, maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, ya, bisa membuat pansel ulang, ya, membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK. Ini belum terlambat. Kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel, itu tadi yang kita diskusikan. Pak, ini mengenai tadi pemerintah bisa melakukan pemilihan ulang itu setelah 10 calon ini ditetapkan atau sebelum ditetapkan? Apabila pemerintah ingin melakukan ulang? Ya sekarang kan tinggal 10 ya. Sekarang pemerintah sudah menetapkan, katakanlah begitu ya. Kemudian nanti diserahkan ke DPR. Bisa pada saat sekarang atau walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat ya, dan melihat bahwa ada kondisi setelah menelusuri, memprofiling ke 10 orang ini ternyata orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal, maka dia bisa membentuk pansel baru. Dari awal lagi. Dari awal. Dari awal kan 150 hari ya waktu. Ya. Kan bisa. Pasti bisa. Ini kan masih 2 bulan, pasti bisa. Bang, Jadi yang admin sudah masuk aja bisa. Oh, jadi apa? Yang apa? Pimpinan Pak Ketua, Pak Nawawi dan Pak Alex hadir langsung.
Dan pertemuannya cukup lama sampai diakhiri dengan makan siang bersama. Kira-kira seperti itu. Bang, tadi pimpinan bahas soal Blok Medan juga nggak? Oh iya bahas. Oh iya, Blok Medan. bahas. Bahas Blok Medan. Seluruh Ada, kasus-kasus ada. yang sudah dilaporkan dibahas secara detail ya. Cuman seperti tadi disampaikan Pak Saud, ya apa bisa diselesaikan dalam 2 bulan ini. Tapi kita memberi saran ya, kalau nggak bisa paling tidak ini akan bisa diteruskan oleh harus pimpinan berikutnya. Dan ada yang terpenting tadi dalam diskusi, saya hampir lupa bahwa kita mendiskusikan ya, ini himbauan kita kepada pemerintah. Untuk sebenarnya salah satu hambatan yang dihadapi pimpinan KPK sekarang adalah karena undang-undang KPK yang 2019 itu menghambat mereka ya. Sehingga dalam diskusi tadi kita merumuskan, kita menghimbau kepada pemerintahan baru kalau bisa menerbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang lama. Karena di undang-undang lama itulah bisa membuat ruang gerakkan pimpinan KPK sekarang melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan lebih cepat. Kira-kira seperti itu tadi kita diskusi. Itu tadi menghambat itu apa karena kejaksaan ini sekarang cepat ya gerakannya, sedangkan KPK kok terasa lambat banget gitu? Ya, kita tidak membicarakan tentang kenapa KPK lambat, kenapa kejaksaan cepat. Tapi kita membicarakan bahwa salah satu faktor KPK tidak seperti dulu adalah undang-undang. Kira-kira seperti itu. Ya, Dengan banyak kasus yang didiskusikan terkait Pak Jokowi dan keluarga yang paling kemungkinan besar bisa didahulukan yang mana Pak? Ya itu tergantung mereka kan. Anda kan solusinya seperti apa? Itu kita nggak masuk di situ. Tapi kita menyebutkan ada persoalan ini, dan itu semua udah milik masyarakat informasi itu. Mana yang mereka lebih dulu nanti menindaklanjutnya itu terserah mereka. Kita nggak bisa, karena kita kan nggak masuk ke detail-detail ya. Kita nggak masuk ke pokok perkara ya kan. Kita hanya lihat gambar besar. Itu terserah kita. Izin Pak, mengenai Blok Medan tadi, akhir dari diskusi tadi itu keputusannya bagaimana sih kan? Tadi sempat disinggung juga bahwa audiensi ini dari pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil ini jalan begitu. Nah, di ujungnya itu kesepakatannya seperti Itu apa sih, pokok Pak? perkara biarin aja mereka dulu. Ya. jadi pokok perkara yang kita serahkan, yang penting kita udah mendorong dia Ya. supaya dia bisa mempercepat. Kira-kira itu intinya. Bagaimana bagaimana barang ilegal jadi legal segala macam itu kan ke Blok Medan kan? Nah itu urusan mereka. Ya. Jumat bersepeda, jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil. Oke, mundur yuk. Ya, foto bareng dulu ya. Yo, makin bro. Angkat tangannya Bang, angkat tangannya Bang. Nilai-nilai yang benar tuh.